Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin ahli dunia wal akhirah Rasulullah ajmain. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Indragiri selaku Ketua Senat Bapak Dr. Haji Najamuddin LCMA beserta anggota Senat Universitas Islam Indragiri. Yang terhormat rekan-rekan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Indragiri atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 10 dalam hal ini diwakili oleh Analis Kepegawaian Ahli Muda Bapak Taufik Esos. Yang terhormat Ketua Yayasan Tasik Gemilang Bapak Haji Edi Sapanur SEMP. Yang terhormat para Wakil Rektor Universitas Islam Indragiri. Yang terhormat Ketua Yayasan Husada Gemilang Ibu Hajah Sapni Jurianti Indra SHMH. Yang terhormat Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Indragiri Bapak Dr. Wandi SHMH. Yang terhormat pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Yang terhormat pimpinan perguruan tinggi Kabupaten Indragiri Hilir yang berkesempatan hadir, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Setai Aulia Rasidin. Yang terhormat Dekan Ketua Lembaga serta Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Islam Indragiri. Yang terhormat pimpinan UMN, UMD dan perbankan serta pimpinan Ormas, OKP, organisasi profesi yang berkesempatan hadir saat ini. Yang terhormat penyaji orasi ilmiah wisuda sarjana ke-16 Universitas Islam Indragiri Ibu Dr. Ingrid Fernandes SHMH. Pertama-tama mungkin marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya pada saat yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di aula futsal yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Salawat dan salam marilah pula kita hadiahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu dan hadirin serta wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, seperti disampaikan tadi oleh Ketua Yayasan, sebenarnya ada sedikit rasa malu saya dari pemerintah daerah. Karena saya waktunya memang agak sempit kemarin pada saat setelah dilantik, waktunya cuma 3 hari untuk menyelesaikan APBD. Karena kita memang dibatasi, akhir November APBD itu sudah harus diantarkan ke pemerintah provinsi untuk dilakukan evaluasi. Nah, seperti disampaikan tadi, dulu ada namanya istilah dana abadi yang bisa memberikan beasiswa untuk 1000 orang. Kalau mendengar itu sebenarnya saya sedikit agak malu, tapi insya Allah saya berjanji dengan masih ada waktu lagi sebenarnya. Pada saat nanti habis evaluasi, biasanya 2 minggu atau 14 hari APBD itu diserahkan provinsi, biasanya akan dikembalikan ke pemerintah Kabupaten Hilir untuk dilakukan perbaikan-perbaikan. Dan pada saat perbaikan-perbaikan ini kita coba nanti untuk paling kurang memberikan respon lah seperti apa disampaikan Ketua Yayasan tadi. Jadi kalau kita lihat hari ini dana abadi itu hampir dikatakan tidak ada lagi di dalam anggaran APBD Kabupaten Indragiri Hilir. Mungkin nanti kita coba menganggarkannya pada saat penjabaran APBD, sehingga nanti mungkin kita buatlah kriteria mahasiswa seperti apa yang mendapat beasiswa tersebut. Mungkin pertama masalah berkaitan dengan prestasi. Jadi nanti mungkin ada kriteria atau indikator yang disampaikan. Kalau dulu bagian Kesra ini yang menyampaikan beasiswa ini, misalnya IPK berapa yang harus mendapatkan beasiswa itu. Yang kedua mungkin masalah berkaitan dengan masalah kemiskinan. Jadi bagi mahasiswa yang tidak mampu nanti mungkin diberikan syarat-syarat, apakah dibuat surat keterangan tidak mampu sehingga mahasiswa itu wajib, hampir dikatakan wajib, karena ini tugas pemerintah dalam rangka untuk memberikan pendidikan. Saya ingat dulu pada saat Bupati pada masanya saya itu Pak Indra Muklis, dulu ada keinginan Pak Indra Muklis itu satu rumah tangga itu 1 sarjana. Saya ingat, saya tidak tahu lagi semboyan sekarang seperti apa. Tapi mengingat itu, hari ini menghadiri untuk wisudawan-wisudawati ini kurang lebih 400 orang lebih tadi informasi dari Pak Edi Sapanur. Nah, di sini kan ada beberapa perguruan tinggi, Setai Aulia Rasidin, Stikes. Kalau kita ambil rata-rata satu tahun itu wisuda 1000 orang aja. 1000 orang. Ini hari ini sudah wisuda yang ke-16 ya, sudah ke-16. Berarti ada sekitar 1.600 sudah wisuda. Kalau saya rata-rata 100 orang, tapi kalau 1000 orang kita kalikan lah.
Nah dengan jumlah penduduk kurang lebih 600.000 lebih ya, kalau kita lihat dari daftar pemilih, anggaplah satu kakak itu terdiri 5 orang. Saya pikir mungkin tidak terlalu lama lagi cita-cita untuk yang satu rumah tangga, untuk satu wisuda itu insya Allah bisa tercapai itu. Nah berkaitan dengan Universitas Islam Indragiri ini, bagi wisudawan dan wisudawati yang saat ini insya Allah sebentar lagi dilakukan prosesi itu, dimanapun juga kita kuliah sebenarnya kita tak perlu bekerja hati, karena semuanya kembali lagi kepada mahasiswa yang bersangkutan. Nah tugas kami dari pemerintah dalam hal ini terutama mungkin berkaitan dengan lapangan kerja, walaupun itu tidak tanggung jawab mutlak oleh pemerintah daerah, mungkin juga berkaitan dengan swasta. Tapi sekali lagi saya ingatkan, jangan ada pemikiran bahwa setelah lulus kuliah itu semuanya berkeinginan untuk jadi pegawai negeri, karena untuk menampung itu rasanya tak mungkin. Sampai hari ini seperti saya sampaikan, untuk formasi CPNS saja atau P3K aja untuk tahun 2024 ini ada kurang lebih 1.700 lebih. Nah itu formasinya diisi nanti oleh pegawai honor yang ada di pemerintahan ini. Nah 1.400 itu pun kalau kita hitung dengan gaji yang sudah ditetapkan dikali 1 tahun, itu perlu uang kurang lebih 114 miliar. Jadi ini biayanya cukup besar ini. Tapi mungkin kita tidak berorientasi ke sana. Yang lebih penting lagi, bagaimana mahasiswa yang mengikuti pendidikan bukan hanya di Kabupaten Indra Hilir, begitu juga mengikuti pendidikan di luar Kabupaten Indra Hilir. Ini adalah sedikit perhatian dari pemerintah daerah. Seperti yang disampaikan Pak Rektor tadi, di luar pemerintah daerah hari ini sudah dapat beasiswa kurang lebih 160 orang tadi. Nah hari ini dari pemerintah daerah saya tak melihat sama sekali apakah ada beasiswa itu atau tidak. Tapi kalau saya lihat kemarin angka di bagian Kesra itu, saya lihat hampir tidak ada. Malah lebih banyak saya lihat ada kegiatan-kegiatan sifatnya seremonial. Saya pikir itu tak terlalu penting. Jadi kegiatan seremonial itu kalau memang nanti ada dikasih kesempatan untuk penjabaran, mungkin akan kita hapus semua itu. Karena bagi saya ini tak terlalu penting. Karena tingkat kemiskinan juga cukup tinggi di Indra Hilir ini. Apalagi hari ini tingkat inflasi cukup tinggi. Ya setiap hari Senin kita melakukan diskusi-diskusi dalam rangka untuk mengawal inflasi ini. Sehingga saya pikir untuk meringankan beban masyarakat berkaitan dengan inflasi juga kita perlu melakukan intervensi terhadap pasar-pasar yang ada di 20 kecamatan. Yang kedua juga berkaitan dengan masalah tingkat kemiskinan. Nah untuk pemecahan tingkat kemiskinan ini kan tidak juga bisa dibebankan khusus untuk pemerintah daerah saja. Mungkin kita perlu juga kerjasama terutama dengan swasta-swasta yang beroperasi di bumi Indra Hilir ini. Maka tadi juga berkaitan dengan beasiswa, selain juga dari pemerintah daerah nanti akan berupaya untuk menyiapkan beasiswa itu, kita juga nanti mungkin perlu merangkul pengusaha-pengusaha atau bank-bank yang beroperasi di Indra Hilir ini. Karena di daerah lain dana CSR itu lumayan besar. Bahkan ini juga bisa untuk membantu mahasiswa dalam rangka untuk melakukan menuntaskan pendidikannya. Jadi berkaitan dengan mahasiswa. Bahkan juga Basnas, peran Basnas juga cukup besar kalau saya lihat di Provinsi Riau, karena Basnas di sana lumayan besar pendapatannya. Nah dari Basnas itu juga kita berharapkan ada pemberian beasiswa kepada mahasiswa. Nah terutama mahasiswa-mahasiswa yang kuliahnya di Tembilahan ini, karena memang kita akui hari ini banyak kemudahan-kemudahan orang kuliah di Tembilahan ini. Saya ingat dulu kami kuliah dulu paling dekat itu di Pekanbaru. Mau kuliah di Pekanbaru naik motor namanya motor Sejahtera dulu, berangkat sampai ke Rengat. Itu kalau sampai, kadang-kadang nyangkut di Tanjung Putus, berangkat jalan darat lagi pelan-pelan sampai nanti di Rengat. Dari Rengat nanti naik bus lagi lewat Taluk Kuantan, subuh besok baru sampai ke Pekanbaru. Itu pun rambut udah keras semua, kena debu sudah. Nah hari ini banyak kemudahan terutama dari Unisi ini. Unisi ini memberikan kemudahan, dan insya Allah kalau memang nanti beasiswa itu memang memungkinkan kita untuk siapkan itu, mahasiswa itu tugas cuma untuk belajar aja lagi. Jangan seperti kami dulu kuliah, pulang kuliah kadang-kadang sambil narik becak. Hari ini kita harapkan mahasiswa ini kuliah hanya untuk belajar aja, tak perlu mikirkan duitnya dari mana. Jadi di samping juga nanti beasiswanya dari pemerintah daerah, dari dana CSR, dari Basnas, begitu juga nanti mungkin dari beberapa perusahaan yang operasi di Indra Hilir. Nah, kita harapkan itu supaya bisa dilakukan dalam rangka untuk memudahkan adik-adik kita ini untuk kuliah.
Oleh sebab itu pada momen wisuda ke-16 tahun 2023, saya atas nama pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada UNISI atas peran dan kontribusinya dalam pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir selama ini, terutama dalam bidang pendidikan. Keberadaan UNISI yang merupakan universitas satu-satunya, kalau kemarin satu-satunya, hari ini ada beberapa universitas sudah ya, diapresiasi dan dipertahankan. Saya yakin dan percaya dengan penuh kesungguhan, semangat, kerjasama dan kerja keras UNISI yang berdiri sejak tahun 2008 dengan akreditasi baik sekarang telah memiliki beberapa 6 fakultas dan 16 program studi S1 dan 1 program studi S2. Kedepannya mampu terus maju dan berkembang sehingga menjadi universitas yang berjaya dan gemilang di Provinsi Riau pada tahun 2025. Pada momen yang sangat istimewa dan bersejarah ini, perlu saya ingatkan kepada seluruh wisudawan dan wisudawati bahwa melalui prosesi wisuda pada hari ini, saudara-saudara sekalian memang telah berhak menyandang gelar sarjana sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Akan tetapi gelar sarjana tersebut hendaknya jangan sampai membuat saudara terlena dan lupa bahwa tantangan yang akan dihadapi ke depan akan jauh lebih berat dan persaingan di era globalisasi ini juga sangat ketat. Oleh sebab itu, dengan ilmu yang telah dimiliki, hendaknya saudara-saudara nanti tidak hanya terfokus pada mencari pekerjaan saja, akan tetapi juga berupaya untuk menciptakan lapangan kerja, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Jangan berhenti meningkatkan kompetensi diri, teruslah belajar, memperkaya ilmu dan pengalaman, serta menjadi contoh dan teladan yang baik bagi masyarakat dengan tetap menjaga nama baik diri sendiri, keluarga, dan alma mater. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat, berkah, dan ridhonya untuk kita semua. Amin ya Rabbil Alamin. Buah perpat, buah pedada dibawa dari Desa Bolak Raya. Selamat kepada semua yang diwisuda. Semoga sukses dalam berkarya. Putih warnanya bunga seroja di peti anak raja di hari Selasa. Berusahalah untuk mendapat kerja, membuka lapangan kerja makin luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.